Rambut-rambut tebal merayap di atas tubuh gadis ini. Ia seakan menikmati situasi ini. Ternyata ini adalah seekor makhluk yang bergigi tajam. Si penjaga datang untuk menyerang, namun makhluk itu mendadak hilang dari sana. Gadis ini beranjak dari ranjangnya. Ia menyerang penjaga ini dengan 3 ular yang ia kendalikan. Tubuh penjaga ini tercabik-cabik oleh serangan ular ini. Tiba-tiba seorang pria telah berbaring di ranjang yang sama. Ia adalah jelmaan dari naga jahat yang ingin menguasai dunia. Siluman rubah berekor 9 ini sangat patuh kepadanya. Di tempat lain, beberapa tentara melaju kencang dengan ditarik oleh badak bercula 1. Mereka sedang melaksanakan satu misi, yaitu menyelamatkan tetua agung dari suku gaib sebelum matahari terbenam. Musuh utama mereka adalah siluman rubah yang menghasut para raja. Guru Jiang tiba-tiba datang. Ia menjelaskan kepada para prajurit bahwa sebenarnya Raja Zhou dahulu telah membuat perjanjian dengan naga hitam. Dia berkata bahwa yang berbahaya bukanlah siluman rubah ekor 9, melainkan naga hitam yang berada di dalam tubuh Raja Zhou. Di kerajaannya, Raja Zhou dikelilingi para dayang dan tentu istri kesayangannya siluman rubah. Para prajurit menyusup masuk ke dalam istana. Mereka bergerak sangat hati-hati agar tidak ketahuan para penjaga. Siluman rubah lalu memberikan hadiah kepada Raja Zhou. Hadiah itu ternyata adalah tetua agung dari suku gaib yang menjadi target penyelamatan para prajurit. Siluman rubah terus mempengaruhi Raja Zhou untuk menghabisi tetua agung. Raja Zhou berjalan mendekat dan meminta tetua agung meramal masa depannya. Karena isi ramalan itu adalah kehancuran Raja Zhou di masa mendatang, ia marah lalu memerintahkan anak buahnya untuk melepas biji mata tetua agung. Ketika sedikit lagi mata tetua agung akan dicongkel, anak-anak suku gaib ini mengeluarkan mantranya. Seketika waktu berhenti berjalan, mereka berpindah tempat ke saluran got kerajaan untuk kabur dari sana dengan menggunakan perahu yang dibuat dari perisai. Hanya Raja Zhou yang tidak terkena mantra. Lalu datang Guru Jiang untuk memperingatkan Raja Zhou akan ketamakan dan keserakahannya. Di tempat lain, para anak suku gaib mencoba kabur. Namun seorang jenderal mengejar mereka. Prajurit ini bersama anak suku gaib meluncur dengan cepat. Prajurit yang tertinggal mendengar langkah macan semakin dekat. Macan itu ditunggangi oleh seorang jenderal. Melihat hal itu, 2 prajurit ini langsung melompat ke saluran air. Siluman rubah akhirnya terlepas dari mantra. Ularnya menyerang Guru Jiang. Siluman rubah terlepas dari mantra. Ia memerintahkan ular-ularnya menyerang Guru Jiang. 9 kepala ular itu bersiap menerkam Guru Jiang. Di tempat lain, kejar-kejaran terus berlanjut antara prajurit dan anak suku gaib melawan Jenderal Leopard. Serangan anak panah membuat beberapa prajurit terjatuh. Jenderal ini menyerang dengan cambuknya. Lalu saluran air ini menemui jalan buntu. Namun prajurit ini mencari cara untuk melewatinya. Sementara Guru Jiang bertarung melawan 9 ekor kepala ular peliharaan siluman rubah. Guru Jiang mendekat ke arah siluman rubah. Ia mengatakan bahwa kau hanyalah siluman yang hina. Kalimat Guru Jiang itu membuat siluman rubah murka. Kembali lagi ke saluran bawah tanah. Tendangan prajurit ini membuat jenderal itu terpental bersama dengan macannya. Pintu air akan ditutup. Prajurit ini berpacu dengan waktu. Tetua agung mengeluarkan sebelah matanya yang berbentuk biji kristal dan melemparkannya ke udara. Kristal itu ditangkap oleh ekor siluman rubah. Lalu seorang prajurit menyerang siluman rubah dengan kekuatan petir. Bukannya kesakitan, siluman rubah malah menjadi semakin kuat. Tetua agung mengorbankan dirinya. Kristal dari mata tetua agung berhasil ditangkap oleh Guru Jiang. Ia pun kabur bersama prajurit ini dengan menggunakan burung. Siluman rubah berkata bahwa mereka tidak akan kabur kemana-mana karena ia akan mengejarnya untuk mendapatkan kristal yang satunya lagi. Untuk sementara waktu, Guru Jiang berhasil menjauh dari kerajaan. Ia menggunakan mata kristal ini untuk memprediksi masa depan dan berlindung dari kejahatan siluman rubah. Sementara di pihak siluman rubah pun berusaha melakukan hal yang sama. Dengan batu kristal ini, Guru Jiang berubah menjadi lebih muda. Dia lalu menggunakan batu kristal ini untuk meramal apa yang akan terjadi di masa depan. Di tempat lain, Ratu Siluman Rubah juga menggunakan batu kristal untuk mengetahui masa depan. Mereka menemukan senjata yang bisa mengalahkan naga hitam, yaitu sebuah pedang. Siapapun yang bisa menemukan pedang ini lebih dulu akan mengendalikan dunia. Seorang anggota suku sayap melompat dari atas puncak tebing untuk mengeluarkan sayap dari dalam tubuhnya. Ingatan masa lalunya membuatnya gagal fokus untuk kesekian kalinya. Tiba-tiba dalam sebuah genangan, keluar sebuah bola emas yang memantul ke sana kemari. Guru Jiang dan para murid bingung benda apakah ini. Setelah ia mengeluarkan mantranya, bola emas tadi berubah menjadi seorang bayi. Sebuah bola emas keluar dari sebuah genangan. Dengan mantra dari Guru Jiang, bola emas itu berubah menjadi seorang bayi. Bayi itu sangat lucu dan lincah. Dia berputar-putar di atas tongkat Guru Jiang. Bayi ini seperti ingin mengajaknya bermain. Orang-orang di sini masih bingung dengan kedatangan bayi misterius ini. Pria botak ini memulai perjalanan mencari pedang yang diamanahkan oleh Guru Jiang. Ia ditemani oleh rumput ajaib berwarna hijau. Rumput ini menawarkan diri kepada pria botak ini jika ia kebingungan dengan arah jalan. Rumput ajaib lalu mengarahkan pria botak ke sebuah lokasi di mana bayi ajaib ini terperangkap di dalam tanah. Pria botak ini mendekat ke arah bayi. Bukannya menyelamatkannya, ia malah memaki bayi kecil ini. Seketika ekspresi bayi ini berubah menjadi sedih.
Pria botak ini berjalan ke arah seorang bayi yang badannya terperangkap di dalam tanah. Karena masih kesal dengan kejadian sebelumnya, pria botak ini memarahi si bayi. Bayi ini pun seketika mau nangis. Pria botak ini menarik si bayi dari tanah. Setelah ditolong, si bayi malah merebut rumput ajaib miliknya. Bayi ini memancing emosi pria botak ini. Lalu sebuah serangan petir dikeluarkan oleh pria botak ini dan membuat bayi ini terpental. Mereka lalu berantem. Belum sempat mulai, sebuah monster yang berbentuk seperti kalajengking keluar dari dalam tanah. 3 orang ini terkejut. Rumput ajaib berkata bahwa itu adalah Lipan kaki 1000 yang sangat legendaris. Tanpa basa-basi, Lipan ini langsung menyerang. 3 orang ini berlari terbirit-birit. Gerakan Lipan itu sangat gesit dan agresif.